Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Apriliani, NPM 1903032013 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Baik, di video kali ini aku akan membahas tentang investasi pada entitas asosiasi dan anak perusahaan. Definisinya, investasi pada entitas asosiasi atau pada entitas anak dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal pada perusahaan lain. Penguasa saham perusahaan sampai perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Selain itu juga dapat dalam investasi tersebut, suatu entitas mempunyai maksud memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasi strategik atas entitas. Jadi dengan maksud investasi pada entitas asosiasi atau pada entitas anak, maka dapat digolongkan dalam kelompok aset tidak lancar. Investasi sekuritas saham dapat berbentuk saham biasa dan saham preferred. Dalam SAK ETA mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas bukan PT, seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dari joint venture. Pengaruh signifikan tersebut adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan bersama atau kebijakan tersebut. Apabila investor memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara pada perusahaan investor, maka investor mempunyai pengaruh signifikan kecuali dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Jika investor memiliki secara langsung atau tidak langsung kurang lebih dari 20% hak suara investor, maka investor tidak memiliki pengaruh signifikan kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa investor memiliki pengaruh signifikan. Investasi pada entitas anak adalah investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dan aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada apabila suatu entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Investasi pada entitas dalam neraca. Nilai yang dibukukan dalam investasi saham adalah nilai perolehannya. Apabila terjadi pengurangan nilai yang cukup material dan sifatnya permanen, maka selisihnya dapat diperhitungkan dengan kerugian yang dibebankan ke laba rugi atau akun cadangan penurunan investasi. Investor dapat mengukur investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan investasi tersebut meliputi harga pembelian, biaya broker, pajak,
dan biaya lainnya sehubung dengan perolehan saham. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.